Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kalau alhamdulillah kembali lagi bersama untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau katakanlah dengan honorer, di mana saat ini telah beredar informasi mengenai bahwa Mendagri, kali ini biasanya kita berkaitan dengan Menpan RB gitu ya, BKN. Sekarang Mendagri ini ada informasi terbaru dari Mendagri, katanya pastikan 2 kategori honorer prioritas pengangkatan menjadi P3K 2004 bukan hanya guru dan nakes. Karena selama ini memang yang sering dibahas di sini apalagi oleh Mak Akik, dia itu biasanya dengan tenaga untuk tenaga honorer kategori guru dan tenaga kesehatan. Dan kali ini ada ternyata tenaga honorer lain yang juga akan menjadi prioritas dalam penyelesaian tenaga ASN menjadi P3K tahun 2000 ini, diantaranya selain guru dan nakes. Lantas siapa sajakah mereka itu? Mari kita simak informasi yang disampaikan oleh Pak Mendagri ini, dan benarkah adanya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagata ini. Baik, untuk satu kita juga di KP. Nah, sekarang kita lanjut aja ke informasi yang akan Maki sampaikan, yaitu informasi ini Maki lansir dari www.klikpendidikan.id. Jadi nanti kalau yang belum subrek silakan subrek aja ke sana, atau nanti kawan-kawan silakan klik linknya di kolom deskripsi ya untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan yang didapat gitu ya. Bahwa telah beredar informasi mengenai pernyataan Pak Mendagri, katanya ya, pastikan 2 kategori honorer prioritas pengangkatan menjadi P3K 2004 bukan hanya guru dan nakes. Nah, sering sekali yang dalam penulisan itu dikatakan pengangkatan, namun pengangkatan yang maksud sini adalah tetap harus melalui seleksi kawan-kawan ya. Artinya penataan si pengangkatan di sini itu, namun bahasanya biasanya menggunakan pengangkatan gitu. Informasi ini ditulis oleh Bang Ahmad Irfan. Terima kasih Bang, salam kenal dari Mak Aki. Terima kasih atas Abang ini, Mak Aki bisa berbagi informasi baik ini kepada kawan-kawan semua gitu ya. Ini pastikan pada hari Selasa 5 Maret. Oh, berarti hari apa ya 5 Maret? Oh, minggu lalu ya, sekarang 12 ya. Udah lama ternyata ya. Makanya baru sempat lihat, berarti dikira Selasa hari ini gitu ya. Oke, 5 Maret ya ternyata. Oke, lanjut. Mendagri nih jelaskan Pak Tito ya, Pak Tito Karnavian menjelaskan 2 kategori honorer prioritas pengangkatan menjadi P3K bukan hanya guru dan nakes, karena sebagaimana ketahui intinya kan semua yang data BKN itu ada 2,3 juta nih. Sisanya sekarang 1,6 juta. Nah, 1,6 juta ini bukan hanya nakes sama tenaga guru saja kawan-kawan. Ada dari berbagai instansi. Ada PUPR tadi seperti yang disampaikan Bang siapa tadi. Kemudian ada pemadam kebakaran, barangkali ada penyuluh pertanian, kemudian ada kehutanan dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini nih katanya. Siapa saja mereka? Memang guru dan nakes masuk prioritas, tetapi Mendagri Tito Karnavian berikan pernyataan resmi untuk kategori honorer prioritas pengangkatan menjadi P3K yang jarang diketahui. Mendagri menyebutkan 2 kategori honorer pengangkatan menjadi P3K, yaitu Satpol PP ternyata ya, di antara Satpol PP dan pemadam kebakaran. Ini sama pentingnya dengan guru dan nakesnya. Ini dia. Ya, pokoknya kalau misalkan kawan-kawan tenaga honorer sudah masuk database BKN yang jumlahnya 1,6 juta dari berbagai instansi ini, maka besar peluang untuk kawan-kawan menjadi prioritas dalam penyelesaian tenaga non ASN kemarin ini gitu kan 2004 ini, apalagi sudah diamanatkan dalam undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 gitu ya, bahwa per Desember 2024 itu sudah tidak ada lagi honorer gitu, semuanya harus berhasil menjadi ASN P3K full time, walaupun pada perjalanannya kawan-kawan nanti akan diarahkan menjadi part time dulu ya, part time dulu lalu menjadi full time gitu. Hanya masalah waktu kawan-kawan ya. Tugas kawan-kawan agak berdoa, mau pelajak doa apalagi di bulan Ramadan ini, hari ini selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang menjalankannya. Jangan lupa untuk berbanyak doa, karena doa ini adalah mustajab kawan-kawan ya, apalagi di bulan Ramadan kayak gini gitu ya. Banyakin doa saat turun hujan, saat bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan turun hujan. Nah, doanya maksimalkan, apalagi jadi doanya nanti semakin maksimal gitu. Lanjut. Lebih lanjut lagi, Mendagri Pak Tito ini sudah melakukan komunikasi dengan Kemenpan RB tentang 2 kategori honorer prioritas pengangkatan, yaitu tadi ya Satpol PP dan pemadam kebakaran. Ya, mudah-mudahan saja ya pemerintah sudah berencana untuk
berniat baik gitu ya, apa yang direncanakan pemerintah bisa berjalan dengan baik gitu kan ya, karena manusia hanya berencana, tetap Tuhan Allah SWT yang menentukan. Mari kita doakan agar apa yang direncanakan, rencana baik pemerintah ini bisa berjalan dengan baik juga, dimudahkan segala urusannya dan semuanya, karena pemerintah juga kan tetap mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya satu, tidak ada PHK massal, kan seperti itu ya, tidak ada PHK massal, kemudian tidak penurunan pendapatan gitu kan ya, dan ketiga ini tidak ada penambahan anggaran gitu kalau tidak salah ya. Jadi pemerintah juga tidak bisa memaksakan, kalau misalkan memang sih ingin gitu menuntaskan semuanya, tapi karena kemampuan anggaran tidak memungkinkan, maka ini berarti ditahan dulu. Nah ini dia prinsipnya itu. Contoh misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak EPLT BKN kemarin ya, semua instansi itu kan mengajukan, ada nanti instansi yang tidak mengajukan. Nah, kenapa? Karena berkenaan dengan anggaran gitu kawan-kawan. Jadi bagaimana solusinya? Nah kawan-kawan harus ikut dulu CASN, ikut dulu semuanya CASN. Nanti kita tunggu apa mekanisme seperti apa. Dia intinya sih semua diikutkan, diharuskan ikut gitu semua ke sini. Nanti yang lulus menjadi P3K full time, nah yang tidak lulus menjadi part time. Bagaimana dengan daerah yang tidak membuka formasi? Nah mereka akan masuk ke part time dulu. Nah setelah masuk part time mereka akan mengantongi NIP. Nah nanti ketika daerahnya membutuhkan formasi ya tinggal auto jadi P3K full time. Jadi mereka tidak akan ikut tes lagi, hanya sekali tes. Itu dia apa yang disampaikan oleh Pak Haryono kemarin ya, Pak Kepala PLT BKN. Begitu. Jadi intinya harus ikut tes dulu. Lanjut. Wajar apabila Satpol PP dan pemadam kebakaran menjadi kategori prioritas mengangkat menjadi P3K karena mengabdi di instansi pemerintah sama gitu. Selain itu resiko kerja tanggung jawab bisa oke. Intinya bagaimanapun juga semua TDK dan SN sudah memberikan kontribusi yang besar pada bangsa ini, pada negara ini gitu ya. Baik itu Satpol PP, pemadam kebakaran, nakes, guru ya dan lain sebagainya, semua pokoknya tenaga honorer sudah berkontribusi untuk negara ini. Makanya pemerintah memperhatikan kejelasan dasib ke depan untuk para tenaga honorer ini gitu kawan-kawan. Nah itu dia. Lanjut, apa implementasinya aturan ini? Sampai dengan tahun 2003 total aparatur pemadam kebakaran penyelamatan seluruh Indonesia adalah sebanyak 21.000, di mana 7.000. Oke, ini dia kata Pak Mendagri ini. Jadi berdasarkan laporan nasional pemadam kebakaran penyelamatan tahun 2023, pemadam kebakaran berkontribusi katanya ya, semuanya juga berkontribusi ya. Kerjasama dengan begitu juga dengan lebih dari 75.000 honorer Satpol PP yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi P3K. Kerjasama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan Satpol PP non ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak P3K kata Pak Mendagri ya, mudah-mudahan saja ya. Jadi juga kawan-kawan, ternyata apa yang diusulkan Pak Mendagri ini untuk honorer Satpol PP dan pemadam kebakaran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua honorer. Pokoknya kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN yang jumlahnya kemarin 2,3 juta waktu itu ditentukan, dan sekarang sisanya 1,6 juta lagi katanya ya. Makanya sekarang kan dibuka formasi CASN itu 2,3 juta ini. Nah, diantaranya ini 2024 nih, formasi 2 CPNS 2024 itu kan 2,3 juta, diantaranya 20% untuk PNS nih kawan-kawan, dan 80% untuk P3K. Nah ini diantaranya 1,6 juta formasi kawan-kawan. Nah 1,6 juta seperti ini diperuntukkan untuk mengakomodir seluruh tenaga non ASN yang sudah ada di sini. Nah kalau kawan-kawan mau dari kementerian manapun itu, mau PUPR, pemadam kebakaran, instansi ya dan lain sebagainya, mau Kementerian Pendidikan, kemudian Kemenpan RB, BKN dan lain sebagainya, kawan-kawan sudah terdata dalam database BKN, mau mau tenaga kesehatan dan sebagainya ini, maka kawan-kawan berpeluang untuk bisa lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini, karena per Desember 2024 sudah tidak ada lagi, itu harus sudah tuntas yang 1,6 juta ini oleh pemerintah gitu. Karena intinya mari kita doakan apa yang direncanakan baik oleh pemerintah ini berjalan dengan baik, karena pemerintah hanya bisa berencana, tetap ketentuan keputusan ada di Tuhan Allah SWT. Mari kita maksimalkan dengan doa ya, bantu dengan doa kawan-kawan, apalagi di bulan suci Ramadan kayak gini ya. Ini hari pertama di bulan Ramadan, mengakhir sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa untuk memperbanyak doa biar kawan-kawan dimudahkan dan lulus jadi ASN P3K maupun PNS tahun 2024 ini gitu kawan-kawan ya. Itu saja perkali untuk sementara waktu yang saya berikan dengan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. See you next episode.